Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakha, maka apabila datang suara yang mengguntur dari tiupan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istri serta anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan masing-masing. Wujuhu yawma idzin musfirah, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa lagi riang gembira. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan pada hari itu pula ada wajah-wajah yang tertutup debu. Tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menceritakan kepada kita tentang kengerian hari kiamat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan fa idza ja'atis sakha, apabila datang sakha, sebuah teriakan yang mengguntur, yang membuat telinga-telinga manusia menjadi tuli. Kalimat sakha adalah satu di antara sekian nama-nama kiamat, karena nama-nama kiamat ini macam-macam. Ada yang disebut dengan as-sa'atu, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'min ayat 59, inna as-sa'ata la'atiyatu la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi antara nama kiamat adalah as-sa'ah. Ada juga nama kiamat itu disebut yaumul ba'thi, artinya hari kebangkitan manusia dari kubur. Ada nama lain daripada kiamat itu disebut dengan yaumuddin, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan pembalasan. Ada juga yang disebut dengan yaumul hasrah, hari di mana manusia mengalami penyesalan. Ada juga nama kiamat itu disebut yaumut tanad, hari di mana manusia saling memanggil satu dengan yang lainnya. Ada juga nama hari kiamat itu disebut yaumul fasl, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan perkaranya. Ada juga nama kiamat itu disebut yaumul hisab, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala membuat perhitungan kepada makhluknya. Ada juga hari kiamat disebut yaumul khulud, hari kekekalan. Yaumul khuruj, hari keluar manusia dari kuburan, ataupun disebut al-waqi'ah. Makanya ada surat yang disebut dengan suratul waqi'ah, hari yang pasti terjadi, maksudnya kiamat kubra. Atau ada juga nama lain dari kiamat adalah al-haqqah, sama, hari yang pasti terjadi, maksudnya hari kiamat.
ada juga yang disebut dengan as-sakhah yang kita bahas pada ayat ini, maksudnya suara yang memekikkan gendang-gendang telinga. Lah nama-nama yang banyak dalam nama-nama kiamat ini, sampai para ulama menyebutkan 70 lebih nama-nama kiamat, baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Sebuah peristiwa yang memiliki nama banyak menunjukkan peristiwa itu bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang luar biasa. Begitu kata para ulama. Apabila sebuah peristiwa memiliki nama-nama yang banyak, berarti peristiwa ini bukan biasa, tapi peristiwa luar biasa. Ya, karena hari kiamat adalah peristiwa yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu bapanya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulakan kalimat dengan saudaranya, kemudian ibu bapaknya, kemudian pasangan dan anak-anaknya? Bukankah yang paling dekat dengan kita itu adalah pasangan dan anak? Kemudian baru kepada ibu dan bapak kita, baru yang terakhir saudara kita. Kenapa diambil yang jauh, tidak yang dekat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran itu ada dua ayat. Pertama, surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari itu, kata Allah, orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab yang sangat pedih. Dengan cara apa? Dengan menebus anak-anaknya, bahkan bila perlu menebus istrinya, dan juga menebus saudara-saudaranya dan keluarga yang melindunginya di dunia. Untuk apa? Untuk tebusan itu menyelamatkan hidupnya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Tapi dalam surah Abasa ayat 34 sampai 37 ini, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, kemudian lari dari ibu bapanya, kemudian lari dari pasangan dan anak-anaknya. Setiap manusia pada hari itu sibuk dengan sendiri-sendirinya. Pada surah Al-Ma'arij, Allah balik kedekatan keluarga dibandingkan surah Abasa. Karena surah Al-Ma'arij mendahulukan anak dulu, kemudian setelah itu pasangan, kemudian setelah itu saudara dan keluarga. Sementara dalam surah Abasa justru dari yang jauh dulu, saudara dulu, baru kemudian ibu bapa, baru yang paling dekat pasangan dan anak-anak. Apa maksudnya? Adapun dalam surah Al-Ma'arij, kita tahu bahwa posisi manusia pada hari kiamat, mereka tidak akan mampu menolong diri-diri mereka kecuali amalan yang dibawanya di dunia ke akhirat. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menolong satu dengan yang lainnya. Makanya ingat hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, saat
Nabi SAW tidur di pangkuannya. Tiba-tiba kemudian Aisyah memandang wajah Rasul, tiba-tiba meneteskan air mata, kemudian air mata itu menetes persis di pipi Rasulullah SAW. Maka Rasul kemudian bangkit terbangun, kemudian memandang Aisyah yang menangis dan mengatakan, lima tabki wa lima dumu, kenapa engkau menangis dan kenapa engkau meneteskan air mata? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah. Rasul, apakah engkau akan ingat dengan keluargamu pada hari kiamat? Rasul, apa engkau akan ingat dengan diriku pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat tidak ada manusia yang ingat siapapun kecuali dirinya. Karena pada hari kiamat itu manusia tidak mungkin menolong orang lain sementara dirinya sendiri perlu ditolong. Makanya dalam surah Al-Ma'arij di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzin bibani. Pada hari itu orang-orang yang berdosa, dan setiap manusia pasti punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Setiap kita mati pasti membawa dosa. Lah ketika itu saking ketakutannya akan dosa yang disandangnya dengan azab yang dihadapannya, maka dia mengatakan, lau yaftadi min azabi yauma idzin bibani. Dia mengatakan, kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya supaya selamat, dengan apa? Bila perlu dengan anak-anaknya. Karena kita tahu bahwa di dunia dari sekian keluarga yang paling kita cintai adalah anak kita. Kalau seandainya ada anak kita itu melakukan pelanggaran, pasti orang tua tidak mungkin membiarkannya. Hatta kalau seandainya anak kita diponis dalam penjara pun, kalau bisa orang tua mengeluarkannya dengan membayar lawyernya, dengan menyogok sana sininya. Yang penting anaknya keluar, itu di dunia. Tapi di akhirat terbalik kondisinya. Kalau bisa anaknya diserahkan suruh masuk neraka, dia yang keluar dari neraka. Saking dahsyatnya azab pada hari itu dan ketakutannya manusia sampai rela menebus anaknya supaya dia selamat. Bahkan bila perlu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibatihi wa akhihi. Kalau perlu istrinya juga ambil, masukkan ke neraka, tapi jangan aku masuk neraka. Bila perlu saudara dan keluarganya masukkan ke neraka, tapi aku loloskan dari neraka. Sampai seperti itu supaya dia selamat. Dia rela mengorbankan orang lain, bukan berkorban untuk orang lain. Kenapa kemudian di sini dahulukan anak, baru kemudian istri, baru kemudian saudara dan keluarga? Karena anak itu yang paling dekat. Boleh jadi mungkin dengan itu dia pikir Allah Subhanahu wa taala mau menerima tebusannya, makanya dia ambil yang paling disayanginya. Karena biasanya kalau tebusan dengan harta yang paling disayanginya, kalau di dunia itu kan biasanya mudah melepaskannya. Pamannya seseorang diancam, engkau akan dibunuh. Kemudian dia punya rumah mewah, pasti dia katakan, jangan kau bunuh, ambil rumah saya. Pada rumah itu adalah yang paling dicintainya, kan begitu. Tapi di akhirat itu percuma, karena tidak ada tebusan yang akan membebaskan dirinya kecuali amalannya. Kalau dalam surah Abasa ini berbeda, karena Allah Subhanahu wa taala kenapa mendahulukan yang jauh, baru kemudian yang dekat sampai kepada yang terdekat. Ulama mengatakan di sini, ammal ayatu tsaniyatu fi surati Abasa. Adapun pada ayat yang kedua pada surah Abasa, fal amru mukhtalaf, maka perkaranya berbeda dengan ayat dalam surah Al-Ma'arij tadi. Kemudian fa indama yafirrul insan yafirru minal ab'ad fayatakhallas minal ab'ad liyanjua ma'al aqrab
fa illam tastati yafirru min wahidin tilwal akhar fabada'a bil akhi thumma al ab'ad al madkurin thumma al thumma al ab thumma akhiru syai'in az-zawjatu wal abna. Kata para ulama, ketika manusia lari dari yang lebih jauh dulu supaya dia terbebas dari yang dekat. Yang dekat maksudnya adalah ya ibu bapa, kemudian pasangan dan juga anak-anak. Jadi pada hari itu manusia lari dari saudaranya, tidak apa-apa lari dari saudaranya, tapi mendekat kepada orang yang paling dicintainya. Siapa yang paling dicintainya? Ya tentu kemudian anak-anak dan pasangannya, kemudian orang tua ibu bapanya. Kalaupun tidak ketemu ibu bapanya, maka tidak ada masalah, yang penting bisa kumpul dengan keluarga, maksudnya anak dan istrinya. Tetapi masalahnya di akhirat itu, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala pisahkan manusia sedemikian rupa, yang satu ke barat, yang satu ke timur? Dan kenapa pula kemudian ketika kita di dunia itu pasti ikhwatu fiddin, kita ini ingin berkumpul dengan keluarga kan, apalagi kita yang sudah merantau jauh, kemudian kangen ingin jumpa dengan keluarga. Pas berjumpa itu kan pasti senang kita berkumpul. Tapi di akhirat justru terbalik, tidak mau kumpul. Padahal istri di depannya dia lari, anak-anak di depannya dia lari, ibu bapanya di depannya dia lari. Begitu juga istri lari dari kita, anak kita lari dari kita, orang tua kita lari dari kita, saudara kita lari dari kita. Justru tidak mau ketemu satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah ditanya oleh Abu Umar Zadani radhiyallahu an, dia mengatakan dakhaltu ala ibn Mas'udin radhiyallahu an. Kata Abu Umar, aku pernah masuk ke rumah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Tapi rupanya sebelum aku masuk, orang-orang yang terbaik sebelumku mereka sudah ada di rumah Abdullah ibn Mas'ud. Fawajadtu ashabal khairi qad sabaquni. Rupanya ada orang-orang yang jauh lebih baik dibandingku telah mendahului masuk ke rumah Abdullah ibn Mas'ud. Maka kemudian aku pun bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, ya Abdullah ibn Mas'udin, wahai Abdullah ibn Mas'ud, ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Kenapa kemudian orang-orang pada hari kiamat itu lari satu dengan yang lainnya? Lari dari saudaranya, lari dari ibu bapanya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa dengan mereka? Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, yukhadu biyadil abdi yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat seseorang akan dipanggil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, fayunsabu ala ru'usil awwalina wal akhirin. Kemudian akan berdirikan di hadapan manusia dari mula-mula orang hidup sampai yang akhir orang mati. Artinya semua manusia akan hidup di padang mahsyar itu. Thumma yunadi mudadin. Kemudian datanglah penyeru yang akan menyeru, hadza fulan ibnu fulan, man kana lahu haqqun falyati ila haqqihi. Maka penyeru mengatakan, ini di sampingku ada fulan ibnu fulan, maka barang siapa yang punya hutang hak yang belum ditunaikan di dunia, kemari datang kepada orang ini. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, fatafrahul mar'atu an yadura laha haqqun ala abiha. Maka datanglah seorang wanita dengan sangat bahagianya. Kemudian dia datang karena kebetulan yang di samping penyeru itu adalah ayahnya ataupun suaminya ataupun saudaranya ataupun boleh juga anak laki-lakinya. Kemudian wanita ini datang kepada laki-laki yang berada di samping penyeru itu, kemudian meminta kepada Allah, ya Rabb,
aku memiliki hak kepada orang ini, dia punya hutang kepadaku. Boleh jadi seorang bapak ketika di dunia dia tidak becus mengurus anak-anaknya, atau mungkin seorang suami dia belum bisa memberikan hak-hak istrinya, atau boleh jadi seorang anak laki-laki dia durhaka kepada orang tuanya. Maka si wanita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditunaikan haknya hari ini juga. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia pun membacakan ayat, dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an kemudian membacakan ayat fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka pada hari itu tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka. Kalau di dunia mungkin ayah punya hutang, kita katakan lunas ajalah, itu ayah saya. Kalau di dunia mungkin antara pasangan suami istri saling memberikan uzur karena hak kekurangan masing-masing. Atau mungkin di dunia anak durhaka kadang-kadang orang tua pun masih memaafkannya. Tapi di akhirat tidak melihat nasab dan hasab. Kalau berbuat salah di dunia, mau anda ini laki-laki atau suaminya, mau anda ayahnya, mau anda anaknya, mau anda istrinya, maka tidak ada nasab pada hari itu. Yang ada adalah saling menuntut haknya masing-masing. Wala yatasaalun, dan tidak akan juga ditanya, itu istri saya, itu suami saya, itu ayah saya, itu anak saya. Tidak akan bertanya soal itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ati haula'i huquqahum, datangkan kepada mereka hak-hak yang belum ditunaikan di dunia, tunaikan sekarang. Dengan cara apa menunaikan haknya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, kata Abdullah ibn Mas'ud, khudhu min hasanatihi fa'utu kulla insanin biqadri talabatihi. Ambillah dari kebaikan-kebaikannya, berikan setiap manusia sesuai dengan tuntutannya. Jadi kalau dia pun orang tua, maka akan diserahkan pahala orang tua kepada anaknya. Kalau dia seorang suami, akan diserahkan pahalanya kepada istrinya. Kalau dia seorang istri, akan diserahkan pahala kepada suaminya. Kalau dia seorang anak, akan diserahkan pahala kepada bapaknya, dan begitu seterusnya. Ketika itu tidak ada hubungan nasab lagi. Yang ada hanyalah hutang piutang yang harus ditunaikan. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, fa in kana waliyan lillahi, kalau dia seorang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, fudilat min hasanatihi mithqala habbatin min khardalin fayudha'ifuha Allah ta'ala hatta yadkhulahu bihal jannah. Kalau dia seorang wali Allah, maka dia akan diutamakan dengan kebaikan-kebaikannya, walaupun sebiji zarah sekalipun Allah akan lipat gandakan sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat innallaha la yadhlim mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'aziman. Sesungguhnya Allah tidak mungkin menzalimi walaupun sebiji zarah sekalipun. Jika dia mendatangkan kebaikan, maka akan dilipat gandakan dan akan diberikan padanya pahala yang sangat besar. Artinya kalau seandainya kita ini orang baik, mungkinlah kita punya hak yang kurang kepada orang lain. Kita sudah berusaha di dunia selaku suami menunaikan haknya, selaku ayah menunaikan haknya, selaku anak menunaikan haknya. Tapi yang namanya di dunia itu pasti ada kekurangan kan? Tidak mungkin sempurna kan? Sehebat-hebatnya ayah mendidik anak pasti ada keteledoran. Sehebat-hebatnya suami mendidik istri pun pasti ada kekurangan. Sehebat apapun anak berbuat baik kepada orang tua pasti ada kekurangan. Kalau dia memang orang baik wali Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, walaupun pahalanya sudah diberikan kepada orang yang mungkin ketika di dunia kurang memberikan haknya dan tersisa kebaikannya walaupun sebiji zarah, maka sebiji zarah itu Allah akan lipat gandakan kembali. Kenapa? Karena orang ini orang baik ya.
Kemudian thumma qara Ibnu Mas'ud mengatakan, fayaqulullahu ta'ala khudhu min a'mal. Kemudian wa in kana syakiyan, kalau seandainya orang ini orang jahat, kata Abdullah ibn Mas'ud, qalatil malaikah, maka malaikat akan berkata, faniyat hasanatuhu wa baqiyat talibuna. Ya Rabb, orang ini tidak punya pahala, dosanya banyak, sementara yang nuntut dia banyak. Boleh jadi dia orang tua yang durhaka kepada anaknya, boleh jadi mungkin suami yang tidak menunaikan haknya atau sebaliknya, atau mungkin anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia mati tidak bawa pahala, yang nuntut banyak. Kalau seandainya dia tidak punya kebaikan, sementara orang-orang yang menuntut haknya banyak, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah akan mengatakan, khudhu min a'malihim fa'udhifuha ila sayyiatihim. Kalau begitu, ambil dosa-dosanya, lipat gandakan kepada dia, dan masukkan dia ke neraka. Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari kiamat itu Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana orang lari dari saudaranya karena takut dituntut haknya, lari dari ibu bapaknya, dan ibu bapaknya juga lari dari dia karena takut dituntut haknya, ataupun mungkin lari dari istri dan juga anaknya karena takut dituntut haknya. Itulah kenapa mereka tidak mau saling ketemu. Itulah mengerinya kelak pada hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam ayat ini. Karena nanti pada hari kiamat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, nasab itu sudah tidak berguna lagi.